Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan membahas masalah trik ya, trik tata cara pengamalan ilmu. Gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi kita akan paham ya, kita akan paham dan memahami apa-apa ilmu yang boleh kita pelajari dan yang seperti apa ini ya. Oke, baik. Eh, Sekarang kita akan menjelaskan poin-poinnya. Ada bermacam atau berbagai hal dalam kita mempelajari suatu keilmuan. Hal yang paling pertama adalah bimbingan. Hal yang kedua adalah tata cara, dan hal yang ketiga adalah penggunaannya. Ya. Jadi tiga macam ini wajib hukumnya. Itu ya. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana ketika kalian mempelajari ilmu-ilmu yang saya upload di YouTube? Boleh, silakan. Tapi ketika kalian punya kendala dalam mempelajari ilmu-ilmu yang saya bagikan atau upload ke video ini, wajib bagi kalian untuk menghubungi saya. Misalnya reaksinya kurang kuat, maka kalian hubungi saya, maka kita akan melakukan pelatihan bersama-sama. Dan saya akan berikan solusi-solusinya atau penyelarasan ulang kepada kalian. Nah, kemungkinan ada di tubuh-tubuh kalian itu hal-hal yang negatif yang perlu kita bersihkan dahulu agar ilmunya terserap dengan baik. Seperti itu. Ya, ini penting. Nah, yang kedua adalah tata cara. Nah, tata cara di video-video mungkin sebelumnya itu sudah ada tata caranya, bagaimana mengamalkan ilmu secara singkat. Ada kan? Nah, yang ketiga cara penggunaan. Ini juga sangat penting. Ya, kita tidak bisa hanya mendengar kata-kata. Jadi ketika misalnya ilmu ini saya pasang di thumbnailnya ya, saya pasang misalnya ilmu ini 5 menit bereaksi, nah ilmu itu 5 menit selesai, tidak bisa seperti itu ya. Ada proses, bukan instan, tapi prosesnya ini ada yang semula jadi, memang ada kekuatan makrifat di dalamnya, dan memang ada proses penyerapan energi, dan yang ketiga ada proses pembangkitan energi. Jadi tidak mudah ya. Nah, kalau kita ingin yang instan saja ya cari di Google. Di Google itu kita cari ilmu apapun ada tata caranya lengkap, pelajari, langsung bisa. Nah, tapi manfaatnya ada nggak? Atau ketika menemui solusi atau dalam pelatihan misalnya kita tidak merasakan energinya atau sesuatu hal yang terjadi, kita mau bertanya ke siapa? Itu ya. Maka dari itu saya sering setiap upload atau menjelaskan suatu permasalahan tentang spiritual atau keilmuan, saya sering mengatakan hubungi saya, minimal komen di status saya. Nomor saya simpan 0895-621-689940. Saya berharap kalian menghubungi saya. Kita konsultasi masalah keilmuan ini. Kendala apa? Ada proses yang kurang enggak misalnya, atau apa yang dirasakan, hingga saya bisa memberikan solusi-solusi. Dan ketika ilmu itu kurang dirasakan, saya akan menyelaraskan ulang agar energinya memang benar-benar menyatu ke dalam tubuh kalian. Ini penting ya kalian lakukan. Saya merasa senang, saya merasa bangga ketika kalian mempelajari keilmuan saya dan kalian berhasil menggunakannya. Saya senang, saya ikhlas. Sebab niat saya membuat channel ini sekedar untuk berbagi, agar ilmu-ilmu yang ada pada diri saya nantinya tidak hilang ya. Jadi kalau saya bagikan, maka ilmu ini akan terus dan terus ada
penerus-penerusnya ya. Itu harapan saya. Nah, maka dari itulah saya membuat channel ini. Saya tidak mengatakan keilmuan dari saya itu yang terbaik, tidak. Saya hanya mengatakan atau melakukan sesuatu hal yang sudah saya coba dan saya terapkan. Dan saya memberikan suatu keilmuan yang memang saya kuasai dan sudah berhak saya ajarkan. Jadi saya bisa menjelaskan ketika kalian bertanya kepada saya, dan saya bisa memberikan solusi-solusi jika kalian menemui kendalanya. Dan saya juga bisa menyelaraskan ketika kalian belum merasakan. Gitu ya. Jadi ini sangat penting. Dan kalian jangan merasa sungkan untuk WA saya. Sebab ketika saya sanggup mengajarkan keilmuan saya kepada Anda, maka secara tidak langsung saya harus bertanggung jawab dari apa yang sudah saya ajarkan. Seperti itu. Jadi kalian jangan sungkan untuk bertanya kepada saya melalui telepon, melalui WA, atau video call. Silakan. Insya Allah ketika saya ada waktu, maka saya akan meresponnya. Gitu ya. Niat kita berbagi. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu ya. Nah, bimbingan dalam suatu pelatihan ini penting sekali. Sebab terkadang apa-apa yang kita pelajari itu secara tidak langsung ketika kita mengamalkan atau membaca daripada mantra-mantra yang tertulis ya, yang tidak ada bimbingannya, itu terkadang ada hal-hal yang kurang baik masuk atau menyisip ke dalam tubuh kita. Bahkan ada orang atau ulama yang mengatakan ketika kita mempelajari ilmu tanpa bimbingan daripada seorang guru, itu sama saja kita mencari kayu bakar di dalam hutan, tidak ada lampunya pada malam hari. Jadi ketika kita menumpuk kayu bakar yang hitam ini, kita tumpuk, lalu kita mengikatnya, maka ada satu ular di dalam tumpukan kayu itu yang ikut terikat. Jadi ketika kita memikulnya, maka orang itu akan mematuk kita. Itu intinya ada bahaya yang terselip di situ. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang harus kita hindari. Ya. Maka dari itu bimbingan itu sangat penting. Tapi bukan berarti juga belajar ilmu tanpa bimbingan gila. Tidak juga seperti itu. Kalau kita belajar suatu keilmuan, meniatkannya dengan sungguh-sungguh, dan membaca sholawat Nabi, insya Allah mudah-mudahan keajaiban sholawat itu akan menjaga kita. Yakinlah akan itu ya. Namun alangkah baiknya kalau kita ada bimbingan, walaupun tidak secara langsung, minimal kita bisa berkomunikasi dengan orang yang mengajarkan. Sebab komunikasi ini sangat penting sekali. Ya. Jadi saya berharap ke depannya jika kalian benar-benar sungguh-sungguh ingin mempelajari, minimal bilang Gobel tuh di status saya. Ya. Atau lebih baik lagi kalau menghubungi saya secara langsung. Itu ya. Kurasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Silakan bantu channel saya dengan cara subscribe ya. Hal ini penting buat perkembangan channel saya, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe.
Dan yang belum berlangganan di channel saya ini, silakan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.